Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan latihan soal mengenai monomorfisme ring dan epimorfisme ring. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Amelia Safitri dengan NPM 018 dan rekan saya Alia Nurul Hidayah dengan NPM 081, Citra Amelia Yulianti dengan NPM 087 dan Aura Salsabila dengan NPM 090. Baik, kita masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa fungsi f yang memetakan Z8 ke Z2 cross Z4 bukan merupakan fungsi injektif. Untuk penyelesaiannya, kita definisikan Z2 cross Z4 itu adalah A, B, di mana A itu elemen dari Z2 dan B itu elemen dari Z4. Kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Misalkan, f itu suatu fungsi yang memetakan Z8 ke Z2 cross Z4 merupakan fungsi injektif. Sehingga, yang pertama kita akan membuktikan bahwa f itu adalah homomorfisme ring. Nah, berdasarkan teorema homomorfisme, 0 di Z8 itu akan dipasangkan dengan 0 di Z2 cross Z4, dan identitas di Z8 akan dipasangkan dengan identitas di Z2 cross Z4. Maka F0 sama dengan 0,0 dan F1 sama dengan 1,1. Kemudian kita cari anggota dari Z8. Itu misalkan kita ambil F4. Nah, F4 itu sama dengan F1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan F1 plus F1 plus F1 plus F1 sama dengan 4 kali F1. Nah, tadi kan di atas F1 itu sama dengan 1,1, sehingga 4F1 itu sama dengan 4 kali 1,1 sama dengan 4,4. Selanjutnya kita akan membuktikan F itu adalah fungsi injektif. Nah, karena 4 pada Z2 dan Z4 adalah 0, maka F4 sama dengan 0,0 sama dengan F0, sehingga F4 itu sama dengan F0 pada Z2 dan Z4. Akan tetapi, 4 itu tidak sama dengan 0 pada Z8, maka F bukan merupakan fungsi injektif. Lanjut ke latihan soal yang kedua, sebuah fungsi Pi yang memetakan R kecuali 0 ke R yang didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan 1 per X. Selidiki apakah fungsi tersebut epimorfisme. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita membuktikan apakah Pi itu suatu homomorfisme ring. Yang pertama, syaratnya dari homomorfisme itu kan Px plus Y sama dengan Px plus Py dan Pxy sama dengan Px kali Py. Untuk syarat yang pertama kita buktikan dulu. Px plus Y sama dengan Px plus Py sama dengan 1 per X plus Y sama dengan 1 per X plus 1 per Y. Untuk syarat yang kedua, Pxy sama dengan Px kali Py sama dengan 1 per Xy sama dengan 1 per X kali 1 per Y. Jadi, karena Pi memenuhi kedua sifat, maka Pi adalah suatu homomorfisme ring. Yang kedua, kita akan membuktikan apakah Pi itu suatu pemetakan yang surjektif. Karena terdapat anggota daerah kawan, yaitu 0 yang tidak memiliki pasangan yang merupakan anggota daerah asal, maka Pi bukan merupakan fungsi surjektif. Sehingga tidak ada A elemen R kecuali 0, sedemikian sehingga Pi A itu sama dengan 1 per A sama dengan 0. Sehingga Pi, fungsi yang memetakan R kecuali 0 ke R itu tidak surjektif. Baik, masuk ke latihan soal yang ketiga. Di sini diketahui R adalah himpunan dari A ditambah B akar 2, yang mana nilai A dan B merupakan elemen bilangan bulat. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian aritmatika adalah suatu ring. Kemudian pemetaan F dari R ke R didefinisikan oleh F dalam kurung A ditambah B akar 2 sama dengan A dikurangi dengan B akar 2. Untuk semua A ditambah B akar 2 elemen dari R. Nah, tunjukkan bahwa F suatu monomorfisme. Kita akan menunjukkan bahwa F suatu monomorfisme ring, yang mana kita akan menunjukkan bahwa F adalah suatu homomorfisme ring dan F merupakan fungsi injektif. Kemudian kita misalkan ambil sebarang X, Y elemen dari R, yang mana X didefinisikan oleh A ditambah B akar 2 dan Y didefinisikan oleh C ditambah D akar 2. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa F merupakan homomorfisme. Nah, untuk membuktikan bahwa F homomorfisme, maka kita akan membuktikan kedua syarat.
yaitu syarat penjumlahan dan syarat perkalian. Yang pertama untuk syarat penjumlahan, di sini fx ditambah y sama dengan fx ditambah fy. Nah, buktinya adalah fx ditambah y sama dengan kita substitusikan nilai x dan y-nya menjadi f dalam kurung a ditambah b akar 2 ditambah dengan c ditambah d akar 2. Nah, kemudian kita kelompokkan nilainya menjadi f dalam kurung a ditambah c ditambah dengan b ditambah d dikalikan dengan akar 2. Nah, sesuai dengan definisi f, maka didapatkan hasilnya adalah a ditambah c dikurangi dengan b ditambah d akar 2. Nah, kemudian kita kelompokkan nilainya menjadi a dikurangi dengan b akar 2 ditambah c dikurangi dengan d akar 2. Nah, sesuai definisi lagi menjadi f dalam kurung a ditambah b akar 2 ditambah dengan f dalam kurung c ditambah d akar 2. Nah, maka hasilnya adalah fx ditambah fy. Maka terbukti benar bahwa fx ditambah y sama dengan fx ditambah fy. Kemudian lanjut ke syarat yang perkalian. Nah, ketika fxy sama dengan fx dikali fy. Nah, untuk buktinya adalah fxy sama dengan kita substitusikan nilai x dan y-nya menjadi f dalam kurung a ditambah b akar 2 dikalikan dengan c ditambah d akar 2. Nah, kita kali silang, ini menjadi hasilnya adalah f dalam kurung ac ditambah 2bd ditambah dengan ad ditambah bc dikalikan dengan akar 2. Nah, sesuai definisi lagi, hasilnya adalah ac ditambah 2bd dikurangi dengan ad ditambah bc dikalikan dengan akar 2. Nah, kemudian kita cari menjadi perkalian, ini hasilnya menjadi a dikurangi dengan b akar 2 dikalikan dengan c min d akar 2. Nah, sesuai definisi menjadi f dalam kurung a ditambah b akar 2 dikalikan dengan f dalam kurung c ditambah d akar 2. Nah, hasilnya adalah fx dikali dengan fy. Maka terbukti benar bahwa fxy sama dengan fx dikali fy. Nah, karena untuk syarat yang penjumlahan dan perkalian telah terpenuhi, maka terbukti bahwa f adalah homomorfisme ring. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa f merupakan fungsi injektif. Nah, untuk semua x, y, mohon maaf ini harusnya elemen dari R. Nah, kita akan buktikan bahwa jika fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Nah, untuk buktinya, fx sama dengan f dalam kurung a ditambah b akar 2 sama dengan a min b akar 2. Nah, untuk fy-nya, fy sama dengan f dalam kurung c ditambah d akar 2 sama dengan c min d akar 2. Nah, karena nilai fx sama dengan fy, kemudian untuk hasilnya itu kan menjadi a min b akar 2 sama dengan c min d akar 2. Nah, karena itu maka nilai dari a itu sama dengan c dan b sama dengan d, sehingga terbukti benar bahwa f merupakan fungsi injektif. Nah, karena kita telah membuktikan bahwa f adalah homomorfisme ring dan f memenuhi syarat yaitu fungsi injektif, maka kita dapat katakan bahwa f merupakan monomorfisme ring. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya. Untuk latihan soal nomor 4, diketahui K dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring bilangan kompleks, M dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring matriks persegi berorder 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Nah, pemetaan F yang memetakan K ke M didefinisikan oleh F A plus BI sama dengan matriks AB min BA untuk setiap A plus BI elemen dari ring K. Apakah F merupakan monomorfisme? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil sebarang X sama dengan A plus BI dan Y sama dengan C plus DI yang merupakan elemen dari ring K. Maka Fx sama dengan F A plus BI sama dengan AB min B A. Fy sama dengan F C plus DI sama dengan C D min D C. Sehingga F X plus Y sama dengan F A plus BI ditambah C plus DI sama dengan
F kita kelompokkan A plus C ditambah B plus D dikali I, sama dengan matriks A plus C, B plus D, min B min D, dan A plus C. Nah, selanjutnya untuk Fx ditambah Fy sama dengan matriks A, B, min B, A ditambah C, D, min D, C sama dengan AC, A plus C, B plus D, min B, min D, A plus C. Nah, karena Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy, maka sifat pertama terpenuhi. Yang kedua ada Fx sama dengan Fxy sama dengan F A plus BI dikali C plus DI sama dengan F AC min BD ditambah BC plus AD I. Nah, kita operasikan sehingga menghasilkan AC min BD, BC plus AD, min BC min AD, AC min BD. Selanjutnya untuk Fx dikali Fy sama dengan matriks A, B, min B, A dikali matriks C, D, min D, C menghasilkan matriks AC min BD, BC plus AD, min BC min AD, dan AC min BD. Nah, karena Fxy sama dengan Fx dikali Fy, maka sifat yang kedua terpenuhi. Nah, karena F memenuhi kedua sifat, baik penjumlahan dan perkalian, maka F merupakan homomorfisme ring. Nah, pemetaan F adalah monomorfisme ring jika yang pertama F adalah homomorfisme ring, yang kedua F bersifat injektif, yaitu jika FA sama dengan FB maka A sama dengan B. Nah, untuk buktinya F merupakan homomorfisme ring telah dibuktikan di bagian pertama. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa F bersifat injektif, kita ambil sebarang A sama dengan X plus YI dan B sama dengan P plus TI elemen dari ring K dengan FA sama dengan FB. Dari FA sama dengan FB sama dengan Fx plus YI sama dengan Fp plus TI. Nah, Fx plus YI adalah XY min YX dan Fp plus TI sama dengan PQ min QP. Nah, dari kedua matriks tersebut kita peroleh X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Karena A sama dengan X plus YI, maka X sama dengan P, Y sama dengan Q, maka A sama dengan P plus QI. Nah, maka P plus QI tadi kan B, jadi A sama dengan B. Sehingga F merupakan fungsi yang injektif, jadi F merupakan monomorfisme ring. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang kelima. Nah, di sini soalnya diketahui ring K dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring bilangan real. Kemudian untuk ring M dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring matriks persegi berordo 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Pemetaan F dari K ke M didefinisikan oleh FA sama dengan matriks A00A untuk semua A elemen K. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, apakah F homomorfisme ring? Kemudian yang kedua, apakah F monomorfisme ring? Dan yang ketiga, apakah F epimorfisme ring? Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kita akan membuktikan apakah F homomorfisme ring. Nah, untuk membuktikan apakah F ini homomorfisme ring, maka harus memenuhi kedua sifat. Yang pertama yaitu FA plus B itu sama dengan FA ditambah FB. Nah, untuk membuktikannya, ambil sebarang AB elemen K, maka FA itu sama dengan matriks A00A, kemudian FB itu sama dengan B00B, sehingga FA ditambah B itu sama dengan A plus B, 0, 0, A plus B. Nah, untuk FA ditambah FB itu sama dengan A0, 0A, ditambah B0, 0B. Maka hasilnya A plus B, 0, 0, A plus B. Karena FA plus B itu sama dengan FA plus FB, maka sifat ini terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang kedua, yaitu FAB sama dengan FA kali FB. Nah, untuk FAB ini sama dengan AB 0, 0 AB. Nah, untuk FA kali FB itu sama dengan A00 A dikali B00 B. Itu hasilnya AB 00 AB. Karena FAB itu sama dengan FA kali FB, maka sifat ini terpenuhi. Jadi karena F ini memenuhi kedua sifat tadi, maka F ini terbukti homomorfisme ring. Untuk yang selanjutnya,
kita akan membuktikan apakah F ini monomorfisme ring. Nah, pemetaan F adalah monomorfisme ring jika memenuhi kedua syarat. Untuk syarat yang pertama, F adalah homomorfisme ring. Untuk yang kedua, yaitu F bersifat injektif, yaitu jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Untuk pembuktiannya, untuk syarat yang pertama tadi sudah terbukti di bagian A. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membuktikan apakah F ini bersifat injektif. Ambil sebarang AB elemen K dengan FA sama dengan FB. Dari FA sama dengan FB, maka A0, 0A itu sama dengan B0, 0B. Maka didapat A sama dengan B. Karena A sama dengan B, maka F ini bersifat injektif. Jadi F ini terbukti monomorfisme ring. Untuk yang ketiga, kita akan membuktikan apakah F ini epimorfisme ring. Nah, pemetaan F adalah epimorfisme ring jika memenuhi kedua syarat juga. Yang pertama, F adalah homomorfisme ring. Yang kedua, F ini bersifat surjektif, yaitu jika dan hanya jika untuk setiap elemen Y, itu elemen M besar, terdapat X elemen K sehingga Fx sama dengan Y. Untuk pembuktiannya, yang pertama sudah terbukti di bagian A. Untuk yang kedua, agar F bersifat surjektif, setiap elemen M kecil itu elemen M besar harus dapat direpresentasikan sebagai FA untuk suatu A elemen R. Nah, elemen umum di M berbentuk M11, M12, M21, M22 dengan MIJ itu elemen R. Namun, FA hanya menghasilkan matriks berbentuk A00A untuk A elemen R. Tidak semua elemen di M besar dapat direpresentasikan dalam bentuk ini, karena matriks dengan elemen non-diagonal seperti M12 itu tidak sama dengan 0, ataupun M21 itu juga tidak sama dengan 0. Tidak dapat dihasilkan oleh F. Karena F ini tidak surjektif, maka F ini bukan epimorfisme ring. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait materi monomorfisme ring dan epimorfisme ring. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.